Gelombang penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan terus berdatangan. Tak hanya menolak kenaikan iuran, demonstran juga menagih janji pemerintah Jokowi akan jaminan kesehatan. Komisi Bidang Kesehatan DPR pun hingga saat ini masih keberatan akan rencana yang bersumber dari Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tersebut. Kita berharap ya ditunda sampai kondisi perekonomian Indonesia ini bisa lebih baik. BPJS Kesehatan berdalih kenaikan iuran lantaran masih banyaknya pasien yang tidak membayar iuran. Sebagai lembaga pengelola iuran, BPJS Kesehatan justru melimpahkan tanggung jawab kesehatan kepada masyarakat. Sudah sembuh, sudah berobat, operasi, nggak bayar lagi. Nah ini jadi kita harus, prinsip asuransi ini adalah secara gotong royong. Yang sehat membantu yang sakit. Kemudian yang muda membantu yang tua, yang kaya membantu yang miskin. Menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, pemerintah bertanggung jawab atas pelayanan kesehatan yang terjangkau masyarakat. Jika masyarakat masih dibebankan atas pelayanan kesehatan, lantas di mana kehadiran dan tanggung jawab pemerintah? Dan seperti apa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien BPJS Kesehatan? Sudah ada reporter kami, Gebi Natasha di Rumah Sakit Budi Asih, Jakarta. Gebi, silakan dengan laporan Anda. Ya Aryo, memang untuk kenaikan dari iuran peserta mandiri BPJS Kesehatan sudah resmi akan dinaikkan oleh pemerintah per 1 April 2016. Dan keputusan tersebut memang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 mengenai jaminan kesehatan. Dan dalam peraturan Presiden tersebut tertuang kenaikan dari iuran peserta mandiri BPJS Kesehatan, yakni kelas 1 yang sebelumnya harus membayar sebesar 59.500 menjadi 80.000, kemudian kelas 2 yang sebelumnya membayar 42.500 menjadi 51.000, dan untuk kelas 3 yang sebelumnya 25.500 menjadi 30.000. Namun di 5 hari menjelang kenaikan iuran peserta mandiri BPJS yakni pada tanggal 1 April 2016, banyak masyarakat yang masih belum setuju akan kenaikan iuran tersebut. Salah satunya adalah saat ini sudah bersama saya peserta pengguna BPJS Kesehatan, Bapak Lukman. Bapak Lukman, mungkin bisa dijelaskan Bapak pengguna dari BPJS Kesehatan kelas berapa nih Pak? Saya pengguna BPJS kelas 3. Ya. Kemudian untuk kenaikan iuran yang nantinya akan diadakan pada 1 April 2016 dengan pelayanan BPJS yang saat ini memang belum maksimal, harapan Bapak ke depannya apa nih Pak? Kalau untuk pemerintah menaikkan BPJS dengan alasan ini itu, dinaikkan nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting dilihat lagi kalau buat menutup ini, masa sih nggak ada buat menutup BPJS dengan kekurangan ini, dengan yang lain ditutup dengan. Di luar banyak orang-orang mampu, tapi kayak model saya kan orang nggak mampu dengan penghasilan tidak tetap. Kalau yang penghasilan tetap mah enak deh, dari perusahaan dibayarin. Kalau yang nggak tetap kayak saya bingung kalau dinaikkan. Ada pilah-pilah milih lah yang mana yang harus dinaikkan, yang mana harus tidak. Itu jadi sortir juga, jangan dinaikkan serempak. Orang kaya banyak yang BPJS juga, kok sama juga dinaikkan. Tuh. Berarti kalau dalih dari pemerintah menaikkan iuran BPJS ini untuk menutup kerugian, Bapak tidak setuju nih Pak ya? Nah, untuk harapan ke depannya karena ini kan sudah diputuskan nih Pak akan naik pada 1 April, harapannya apa sih Pak? Kalau emang sudah diputuskan naik, mau di apa pula harus dilakukan, udah kalau naik, harapan saya tolong perusahaan atau rumah sakit yang ada khususnya di wilayah Jakarta, tolong dipermudah tuh. Khususnya kalau golongan di bawah, golongan kayak saya nih bawah nih, ada sakit langsunglah disegerakan. Dengan kenaikan ini kan jadi enak pelayanannya. Naik gak masalah, yang penting pelayanan juga seiring. Terima kasih Bapak Lukman atas waktunya. Ya Aryo, memang untuk kenaikan dari iuran peserta mandiri BPJS Kesehatan ini masih banyak menimbulkan penolakan dari masyarakat karena memang harus diimbangi dari pelayanan dari BPJS itu sendiri. Demikian Aryo, kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Gebi Natasha melaporkan kondisi di Rumah Sakit Budi Asih
peserta BPJS Kesehatan, dan sudah ada 4 orang tamu saya yang hadir malam hari ini untuk membahas tentang rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang rencana akan dimulai pada tanggal 1 April mendatang. Di paling kanan ada Bu Irma Suryani, anggota Komisi 9 dari fraksi Nasdem. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Di samping Bu Irma ada Bapak Indra Munaswar dari BPJS Watch yang selalu galak untuk mengkritisi soal BPJS. Selamat malam, Pak Indra. Dan ada Pak Irfan Humaydi, Humas BPJS. Selamat malam, Pak Irfan. Dan Pak Donald Pardede, staf ahli bidang ekonomi kesehatan dari Kementerian Kesehatan. Selamat malam, Pak Donald. Pak Donald, update dari rencana pemerintah untuk menaikkan iuran. Apakah memang sudah pasti tanggal 1 April atau masih dibahas? Gini, jadi memang perpresnya kan sudah ditetapkan, sudah mengatur bahwa PBI per 1 Januari dan Per 1 April. bukan, PBI per 1 Januari yang merupakan kontribusi pemerintah. Sementara di luar PBI per 1 April. Tetapi kemudian pemerintah tentu mendengar apa yang disuarakan ya, dalam satu rapat kerja dengan DPR dan juga masyarakat, sehingga melakukan satu konsolidasi untuk mereview kembali, dan itu sudah dilakukan pada tingkat lintas kementerian sampai pada tingkat di bawah koordinasi Kementerian Koordinator PMK. Dan sampai saat ini belum ada keputusan resmi dari ada pemerintah? hasil-hasil yang sudah dihasilkan dalam bentuk opsi-opsi, tetapi ini harus dibawa kepada rapat yang lebih tinggi, tentu dalam hal ini adalah rapat kabinet dan sebagainya. Artinya sampai sekarang pemerintah belum memutuskan. Iya. Baik, yang dibahas itu hanya opsi kelas 3 atau 1, 2 juga termasuk? Semua opsi tentu dibahas ya, karena semua kan berdampak. Baik, Bu Irma, apakah DPR sampai sejauh ini hanya menyetujui untuk opsi kelas 1 dan 2, ataukah 1, 2, 3 juga menjadi concern dari DPR untuk bagi pemerintah menunda kenaikan iuran tersebut? Seluruh kelas kita minta ditunda kenaikannya sebelum 3 rekomendasi DPR Komisi 9 itu terpenuhi. Yang pertama, distribusi kartu PBI oleh Kemensos, itu kita minta laporannya. Kita nggak minta by name by address, tapi kita tahu persis didistribusikan ke mana, berapa jumlahnya, itu kita mesti dapatkan informasi itu, laporannya by dokumen. Ya. Yang kedua, pelayanan rumah sakit itu juga harus maksimal. Nah, yang ketiga yang kita minta ada audit investigasi terkait masalah pelaporan keuangan. Itu juga kita minta. Artinya selama ini DPR menilai BPJS tidak transparan seperti itu? Ya, belum transparan, karena kami sudah mulai dari tahun 2015 sampai dengan hari ini kita minta 3 laporan itu tidak pernah diberi. Jadi masih saling lempar ya. BPJS mengatakan bahwa ini adalah tanggung jawabnya Kemensos. Nah, kemudian kita minta Kemensos sudah laporkan ke Kementerian Kesehatan saya bilang itu bukan wewenangnya Kementerian Kesehatan gitu. Masih saling lempar. Baik. Saya kira koordinasinya belum bagus. Belum diserahkan pada DPR? Gini, kita sebagai badan hukum publik tentu mematuhi peraturan undang-undang yang berlaku. Dan kita memang secara rutin diaudit oleh akuntan publik. Tahun 2014 bahkan kita juga sudah melakukan public expose, kita undang semua wartawan terkait dan juga kita publish di 2 media cetak nasional, laporan keuangannya dan laporan pengelolaan program. Tapi ketika DPR menilai itu tidak cukup untuk membuat BPJS transparan, apa komentar dari BPJS? Ya di situ semua sudah muncul di situ, ada semua gitu laporan. Dan yang kedua, yang sekarang pun 2015 sedang proses audit oleh KAP juga. Dan bahkan juga berkantor juga Badan Pengawas Keuangan juga. Gini, jadi memang Pak Irfan. Kami Komisi 9 menyetujui pemberian anggaran dari Kementerian Kesehatan untuk BPJS itu tentu ada pertanggungjawaban publik. Artinya BPJS tidak cukup hanya memberikan laporan itu ke media, tapi sampaikan ke kita juga. Kenapa? Karena kemudian ketika Kementerian Kesehatan atau pemerintah dan BPJS meminta persetujuan anggaran, kan larinya ke Komisi 9 lagi. Kenapa kalau minta anggaran kalian datang, tapi ketika mau menaikkan anggaran, mau menaikkan tarif atau mau melaporkan kinerja, mau melaporkan laporan keuangan, kalian tidak laporkan kepada Komisi 9. Itu kan juga nggak fair. Ya, sebagai mitra mestinya koordinasinya bagus. Baik. Gitu Pak Irfan. Ya, terima kasih atas masukannya. Yang pertama, memang kewajiban kita satu memang secara berjenjang. Kita melaporkan secara rutin pertama ke DJSN, lalu secara keuangan juga ke OJK, lalu tentu maksimal tanggal 30 Juni setiap tahun kita ke Presiden.
Nah, lalu maksimal tanggal 31 publish di media. Ya, kami terima kasih masukannya. Kami yakin juga beberapa kali RDP juga untuk angka-angka penting sering juga kita ungkapkan sebenarnya. Hanya mungkin memang tinggal detailnya saja. Baik, Pak Indra, apakah Anda juga menilai BPJS laporannya cukup transparan atau justru sebaliknya seperti yang dikatakan Bu Irma tadi? Saya belum mau masuk sana. Di awal ini saya mau mengatakan bahwa Perpres 19 2016 ini pemerintah gagal azas. Apa alasannya? Iya. Dia melanggar azas keadilan. Sebagaimana diamanat oleh Undang-Undang 40. Konkretnya seperti apa, Pak Indra? Coba sekarang kita lihat. PBI hanya 23.000. Sementara kelas 3 untuk pekerja bukan penerima upah yang sama juga posisi kehidupannya kurang mampu 30.000. Aneh kan? Kelas 2 PPU. Ambil contoh aja DKI Jakarta dengan upah minimum 3,1 juta kali 5% dibagi 5 itu nilainya cuma 31.000. Sementara Mandiri PBPU 51.000, 20.000 selisih. Artinya Anda ingin mengatakan dari sisi pemerintah pun juga belum taat kepada aturan yang dibuatnya. Oh seperti iya, itu. tidak adil. Bagaimana pemerintah bisa mengabaikan azas keadilan itu? Jelas kok, keadilan azas ketiga dari undang-undang itu, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapak perlu tahu, yang namanya Mandiri kelas 3 itu umumnya orang tidak mampu. Cuma dia tidak ada di Jamkesmas ke waktu itu, kemudian tidak tercover di PBI, tidak ada di Jamkesda, dia butuh kesehatan. Jadi artinya pemerintah mengabaikan kepentingan rakyat dalam konteks ini, hanya sekedar mencoba hanya menghitung-hitung angka. Tetapi ketika Presiden telah mengeluarkan Perpres nomor 19, itu artinya kan pemerintah memang saat ini sudah akan melaksanakan meskipun Justru belakangan masyarakat pemerintah menolaknya. melanggar Undang-Undang 12 2011 tentang pembuatan peraturan perundang-undangan, melanggar undang-undang tentang pelayanan publik, di mana keterlibatan masyarakat harus jelas. Kami nggak pernah tahu tuh. Kami dari bagian masyarakat yang sangat concern terhadap BPJS. Saya boleh kasih sedikit respon? Nggak bisa, Pak. Nanti sebentar, Pak Donald. Ini perlu, ini penting. Penting artinya bahwa ketika kita membuat sebuah aturan, itu lihat dulu di mana sih bolongnya. Undang-Undang 36 2009 tentang kesehatan 5% dari APBN. Kalau 5% dari 2.000 katakanlah 2.000 triliun, 100 triliun. Dari 100 triliun itu 2/3 untuk pelayanan publik. Cukup uang itu untuk membayar. Kenapa cuma 23.000? Baik, Pak Donald silakan. Iya, gini, saya ingin mengajak kita semua melihat hal yang lebih komprehensif. Apa yang dilakukan sekarang itu sebetulnya dalam rangka kesinambungan CKN, itu satu. Mengapa? Sesuatu program berjalan baik apabila balance antara pendapatan dan pengeluaran. Dan kita tahu persis, mulai dari tahun pertama, tahun kedua, terjadi ketidakseimbangan. Kalau bicara balance. Jadi perhitungan, maaf sebentar Pak Indra, saya beri waktu saya tadi Pak Indra sudah. Bapak potong saya potong juga. Kalau bilang balance, sekarang kenapa BPJS Kesehatan tidak menjalankan peraturan perundang-undangan di mana pekerja penerima upah itu paling lambat 1 Januari 2015 harus sudah menjadi peserta. Kalau pakai data BPS 43 juta dikurang PNS kurang lebih 35 juta. Ya itu betul. Itu kritik kita juga kepada BPJS untuk mengakselerasi peserta ya. Tapi yang mau saya katakan adalah bahwa memang sejak awal antara kita punya data, saya mengungkapkan data. Per orang per bulan ya, antara iuran per orang per bulan yang terkumpulkan dengan yang dibelanjakan untuk pelayanan kesehatan 27.000 versus 29.000. 2015 29.000 versus 31.000. Ya, ekspektasi kita asumsi 2016 ini ya pada akhir itu hanya per orang per bulan butuh biaya pelayanan kesehatan dengan pola pemanfaatan pelayanan ya, pola tarif pelayanan seperti ini sampai 37.000. Persoalannya adalah
bagaimana kita bisa mempertahankan sustainabilitas program ini kalau semua tidak kita lakukan penyesuaian. Oleh karena itu memang ya kalkulasi-kalkulasi kan dilakukan. Tetapi apakah penyesuaian ini merupakan langkah terakhir yang harus diambil pemerintah atau sebelumnya pemerintah sudah mencoba begini, pemerintah lain ya? menurut undang-undang, nanti Pak Irfan barangkali menyampaikan, menurut Perpres 84 ada 3 opsi dalam kondisi mempertahankan program BPJS dalam kondisi quote and quote defisit tadi. Yang pertama, mengurangi manfaat. Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin dilakukan, ya. Karena tujuan program di undang-undang manfaatnya komprehensif. Satu ada, cuci darah hilang. Yang kedua adalah memberikan dana talangan. Pemerintah sudah berkontribusi dengan segala keterbatasan. Yang ketiga, menyesuaikan iuran, menyesuaikan antara belanja dengan pendapatan. Begini gitu. Pak, saya kira begini, Komisi 9 kemarin sudah memanggil Profesor Hasbullah Tabrani. Kita sudah ngitung sebenarnya Pak ya, bahwa dengan dengan 5% anggaran kesehatan dari APBN itu kita dapat sekitar 100 triliun, Pak ya. Kalau saja dari 2016 ini kan ada 103 juta untuk PBI Bang, 103 juta. Kalau dana tarif PBI itu kita naikkan dari 23.000 menjadi 30.000 saja, kita baru memerlukan dana sekitar 37 triliun. Artinya masih ada sekitar 62 triliun yang bisa digunakan Kemenkes untuk infrastruktur, untuk promotif preventif dan lain sebagainya. Saya kira ini masih sangat longgar gitu. Itu satu, sebentar Pak, sebentar. Nah, yang kedua, saya nggak ngelihat juga bahwa BPJS ini bekerja dengan baik. Kenapa? Karena masih banyak sekali peserta mandiri yang belum menjadi peserta BPJS. Nah, PPU. Ya, PPU. Nah, kita bisa lihat lagi bahwa biaya berobat yang paling besar itu ternyata kan bukan yang penerima upah. Betul. Gitu ya. Penyakit jantung itu tinggi loh. Saya mencatat ini sekitar 5,8 triliun untuk hanya penyakit jantung. Kemudian untuk sistem pencernaan 5,4 triliun. Diabetes 4,1, pernapasan 4 triliun, 5 triliun juga untuk kanker. Dan ini penyakit-penyakitnya orang-orang mampu semua memang. Dan nggak karena rokok kan? Dan bukan karena rokok. Ya, saya kembali sedikit yang tadi yang Bu Irma sampaikan. Jadi memang 5% yang disampaikan itu bukan seluruhnya di Kementerian Kesehatan. 5% itu tersebar di kementerian lembaga. Di Kementerian Kesehatan kan hanya 64. Tetapi artinya uang itu sebenarnya ada dong Pak. Nah, kalau 64 triliun, sekarang sudah kontribusi pemerintah dalam 64 triliun di Kementerian Kesehatan itu 25 triliun lebih. Jadi artinya hanya setengah ya yang digunakan untuk rutin dan sebagainya anggaran. Ini bicara kontribusi, ini tanggung jawab negara. Betul, saya sesuai artinya dengan undang-undang kesehatan itu harus diberi 5%. Betul, tentu tapi kita harus mempertimbangkan kemampuan negara juga. Saya pikir ini diskusi tentang ini tentu harus kita dalami juga dengan kemampuan fiskal Kementerian Keuangan ya. Gitu. Saya bingung kalau bilang nggak ada itu uang. Karena jelas bahasanya 2/3 dan 5% itu untuk pelayanan publik. Artinya untuk masyarakat. Kita belum nagih nih kepada negara, mana biaya BPJS? Keluarkan dari dana kesehatan. Kita masih gunakan itu. Pak Irfan, mismatch-nya berapa per bulan BPJS? Ya, kalau data terakhir ya, 2015 total pendapatan iuran 54 triliun, lebih dikit. Lalu biaya manfaat itu hampir 58 triliun. Ya. Jadi defisit hampir 3,8 lah. 4 mismatch-nya. 3,8 Tadi triliun. saya ingin mengungkapkan dulu data yang ada ya, biar lebih agak sedikit objektif. Yang pertama terkait dengan komposisi peserta. Komposisi peserta khususnya PBPU itu kurang dari 10% dari total. Sekarang itu 164 juta. Oke. Sedangkan PBPU hampir 10%, nggak sampai 10%. Tapi untuk penyerapan biaya, rasio biaya manfaatnya itu terakhir itu akhir 2015 hampir 300% dari iuran. Saya ingin bicara terkait dengan keadilan tadi. Pemerintah itu sudah mengalokasikan PBI tahun ini 92,4, naik hampir 6 juta. Nah, tadi saya bilang PBPU itu 15 juta, setengahnya itu kelas 3. Tadi katakan kelas 3 itu mendekati PBI. Di situ ada alokasi hampir 6 juta
yang kalau seandainya 7,5 juta orang ini benar-benar nggak mampu, bisa diusulkan untuk switch ke PBI tadi. Oke, penerima bantuan iuran ya. Nah, sehingga sisanya yang kelas 2 dan kelas 1 itu yang memang mampu. Relakah kita seandainya justru dana untuk yang tidak mampu mensubsidi yang mampu? Misalnya pengusaha, lawyer dan sebagainya. Yang duitnya banyak. Kalau bayar 80.000 sebulan itu sama dengan secangkir kopi. Baik, kita tahan dulu sampai di sini dan pemirsa Talk to Anyus masih akan kembali dengan pembahasan haruskah iuran BPJS Kesehatan naik per 1 April mendatang? Kami segera kembali.